Medusa. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian saat mendengar nama tersebut? Monster mengerikan? Atau mimpi buruk yang tidak ingin kalian lihat? Tapi apakah kalian tahu jika di wajib wujud yang menyeramkan terdapat kisah tragis dan menyedihkan? Nama Medusa bukanlah nama yang asing bagi sebagian orang. Monster mengerikan ini sering dijadikan sebagai karakter antagonis dalam film atau game bermitologi Yunani. Medusa merupakan salah satu makhluk yang paling populer dalam mitologi Yunani. Dia disebut sebagai wanita berparas mengerikan dengan rambut ular. Selain itu, Medusa adalah wanita yang sangat mematikan karena bisa membuat siapapun yang memandang. Kamu tahu jika Medusa sendiri dulunya bukanlah monster, melainkan manusia biasa. Berikut adalah kisah di balik monster bernama Medusa tersebut. Medusa adalah satu dari 3 bersaudara Gorgon. Dituliskan dalam teologi karangan Hesion, Medusa adalah anak dari Parkis dan Seto, dewa laut purba. Ia merupakan satu-satunya anak dari kedua dewa tersebut, yang merupakan makhluk fana atau manusia biasa. Dua saudari lainnya, Steno dan Eurel, adalah makhluk abadi, dan ketiganya disebut sebagai 3 bersaudara Gorgon. Di masa hidupnya, Medusa merupakan pendeta Dewi Athena yang merupakan dewi kebijaksanaan. Untuk menjadi pendeta sang dewi, ada syarat yang harus dipenuhi, di mana wanita muda itu harus perawan dan menyerahkan hidupnya untuk mengabdi pada sang dewi. Medusa sangat cantik dan lembut hatinya. Karenanya dia terpilih menjadi biarawan di salah satu kuil milik Dewi Athena, bersama dengan perawan-perawan terpilih lainnya. Tetapi karena kecantikannya pula lah, ia harus terusir dari kuil tersebut. Kecantik Medusa yang sangat disebut-sebut dapat membuat iri manusia, bahkan dewa sekalipun telah menarik hati Poseidon, sang dewa laut, yang merupakan rival Athena. Beberapa kali Medusa menolak Poseidon dengan alasan ia ingin mengabdi di kuil Dewi Athena dan menjaga kesuciannya. Karena kesal, Poseidon yang terlibat rivalitas dengan koleganya itu kemudian memutuskan untuk mengambil Medusa secara paksa dan berniat untuk mempermalukan Athena dengan cara berhubungan dengan Medusa di kandang kuil Athena yang suci. Mengetahui itu, Medusa sangat ketakutan. Ia pun lari menuju kuil, berharap Athena bisa memberi perlindungan baginya dari niat jahat Poseidon. Tetapi malangnya, ia tidak mendapatkan perlindungan apapun. Hingga pada akhirnya, Poseidon menanggahi Medusa secara paksa di kuil Athena. Medusa berdoa kepada Athena untuk bimbingan dan pengampunan. Tapi di luar dugaan, alih-alih marah kepada Poseidon, Athena yang murka karena kuilnya telah terkotori malah melampiaskan kemarahannya kepada Medusa yang dianggap telah mengkhianatinya. Medusa diusir dari kuil sucinya dan dikirim ke sebuah pulau yang jauh. Ia dikutuk menjadi Gorgon seperti kedua saudaranya. Kecantikannya lenyap seketika. Kulit putih dan halus berubah menjadi hitam kehijauan dan bersisik. Matanya yang indah menyala-nyala merah, telap helm yang panjang lembut, berubah menjadi ular ganas yang tak pernah tidur. Itu dilakukan Athena agar tidak ada lagi pria yang bisa mendekatinya. Barang siapa yang menatap langsung matanya, dirinya akan langsung berubah menjadi batu. Sebagai korban dari sebuah kisah cinta, dikutuk menjadi monster saja sudah memilukan. Lantas bagaimana jika sudah menjadi monster, dibunuh pula? Ya, itulah yang terjadi pada Medusa, di mana pada akhirnya dia berhasil ditakutkan oleh Perseus. Kisah paling terkenal Medusa datang dari perjalanan Perseus, si manusia setengah dewa, anak dari dewa Zeus. Perseus mendapatkan misi untuk mendapatkan kepala monster ular tersebut. Ia datang ke pulau itu dengan persiapan khusus, di mana dia membawa pedang dan mahkota.
Diceritakan setelah Perseus meninggalkan Medusa, lahirlah makhluk mitologi lain dari leher Medusa, yaitu Pegasus. Kuda bersayap tersebut menjadi tunggangan Perseus untuk terbang dan menghantarkan kepala Medusa tersebut. Satu makhluk lagi juga keluar dari Medusa, bernama Chrysaor, seorang raksasa yang terlahir dengan memegang pedang emas di tangannya. Begitu kuatnya kepala Medusa sampai Perseus harus mengasingkan kepala itu. Ternyata di penggalnya kepala Medusa tidak mengidentifikasikan kekuatannya hilang. Siapapun yang menatap kepala tersebut akan tetap menjadi batu. Bahkan dari darahnya yang tercecer pun akan menjadi ular. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Perseus harus memasukkannya ke dalam sebuah kantung spesial bernama kibusis. Dalam cerita lain, Perseus menggunakan kepala Medusa sebagai senjata. Sebagai contoh adalah kisah Perseus yang menyelamatkan Andromeda. Perseus membatukan situs motor bus bawaan Poseidon yang akan melahap Andromeda dengan kepala Medusa. Walaupun kisahnya tragis, Medusa dianggap sebagai lambang amarah sekaligus perlindungan. Kamu bisa menemukan banyak barang yang memasang gambar kepala Medusa. Faktanya, nama Medusa sendiri merupakan kata kerajaan dalam Yunani kuno yang berarti untuk menjaga atau melindungi. Di sisi lain, Medusa juga sering menjadi perlambangan perlawanan terhadap patriarki. Mengingat kisahnya tersebut yang walaupun telah mati, kekuatan masih dapat terasa. Memang sejauh itu, Medusa yang kita kenal hanya sebagai sosok monster yang menakutkan. Tapi, di lain sisi, mungkin ada hal positif yang bisa dipelajari dari kisah tragisnya tersebut. Jadi jangan langsung ketakutan jika melihat gambar Medusa, karena bisa jadi gambar tersebut memiliki makna lain. Dan seperti itulah kisah tragis dan pilu di balik sosok yang menyeramkan bernama Medusa. Jika kalian tertarik dengan kisah-kisah mitologi, misteri, legenda, dan sejarah lainnya, jangan lupa subscribe channel ini dan tonton video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih.